Baik, terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Andi, saya izin berdiri ya Pak. Ya, mohon maaf ini Pak Solih. Kayaknya supaya lebih ini, saya kalau bicara sambil duduk agak ngantuk Pak. Ya, kebetulan ini tadi baru naik pesawat jam 4 pagi dari Jakarta, dari Medan tadi. Jadi saya khususnya dari OJK pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi Pak. Ini kegiatan ini bagus banget ya. Bagus sekali, saya apresiasi yang tinggi dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan, mudah-mudahan ini ada pokok-pokok pikiran Pak yang nanti bisa kita sumbangkan ya. Semua stakeholder termasuk pemerintah hasil diskusi kita pada hari ini. Gitu. Kemudian yang kedua, saya senang nih Pak ketemu dengan orang-orang penting di forum ini. Jadi saya bisa langsung nanti mendengar Pak. Saya selaku otoritas yang membawahi jasa keuangan dan bukan hanya di Sulawesi Selatan Sulbar ya Pak. Karena kekuasaan saya 13 provinsi sekarang sampai ke Papua. Ya. Ya, silakan nanti ada masalah-masalah di Ambon, di ini dan segala macam, saya siap tampung dan khususnya di Sulbar saya siap tampung Pak. Saya ingin mendengar banyak nanti dari Bapak Ibu. Ini forum yang sangat bagus Pak. Apa yang kira-kira bisa disinergikan oleh OJK ya nanti dengan semua pelaku usaha yang hadir dalam kesempatan ini. Ya. Dan berikutnya sebelum saya mulai presentasi, saya sama dengan Pak Solihin Yusuf Kalla Pak. Saya dari OJK optimis Pak. Ya. Optimis. Sulsel akan tetap survive, ya optimis karena ternyata nanti saya akan jabarkan walaupun tadi ada perlambatan karena dampak itu gitu ya. Dan saya juga tiap hari dengan teman-teman pengawas bank ini dan memang arahan dari bos kita juga, tolong semua dampak-dampak global yang terjadi ya dicek dampaknya kira-kira akan memberikan tekanan ke industri perbankan dan jasa keuangannya seperti apa, gitu ya. Apakah ketekanan NPL, ketekanan-tekanan tadi dan sebagainya. Tapi nanti mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Saya karena angka-angka lagi nih Pak, ya. Karena angka-angka lagi nih, ya. Saya akan jabarkan angka-angka lagi. Ya, silakan teman-teman mana. Terus ya slide berikutnya. Nah ini Pak. Jadi alhamdulillah Pak, masih tetap terus tumbuh. Jadi aset kita ya sekarang ini sudah 167 triliun, walaupun memang tumbuhnya 5,91% ya, tapi masih tumbuh ya, walaupun ada perlambatan. Kemudian dana masyarakat yang dihimpun ada 115 triliun dan kreditnya juga terus tumbuh Pak. Sekarang sudah di angka 134 triliun. Kalau dari data ini Bapak Ibu apa yang menarik Pak? Apa yang menarik Pak kalau kita lihat data ini? Yang menarik adalah gap Pak Solihin. Kredit kita 134 triliun, dananya cuma 115 triliun. Betul Pak Osi ya? Jadi ini PR kami, OJK dan semua teman-teman perbankan dan mungkin stakeholder Pak. Ya, bagaimana LDR kita berarti kan tinggi Pak, di atas 100 sekian persen ya, yang harusnya tentunya dana harusnya lebih tinggi dari kredit karena untuk ada namanya secondary atau buffer ya, buffer dan sebagainya. Nah terus gimana kira-kira perbankan kita untuk menyalurkan kredit yang 134 triliun sementara dananya ada 115 triliun, Bapak Ibu terpaksalah Pak Osi ini dan teman-teman disupport dari kantor pusatnya di Jakarta dan teman-teman perbankan. Boleh tunjuk tangan ya teman-teman perbankan yang hadir ya. Bu Cia, saya lihat ada dari BRI ada. Jadi enak Pak, kalau saya banyak teman Pak, nanti bantuin saya jawab soal pertanyaan Pak. Pak Osi ya. Oke, nah ini menarik ya, itu ya. Jadi DPK-nya kreditnya 6,07% Pak. Jadi tadi Bu Febriana kita agak lambat dikit ya dari nasional, tapi saya akan push Pak. Jadi walaupun memang ada perlambatan Pak Solihin, tapi saya yakin Pak, saya optimis sampai. Biasanya Pak kalau perbankan ini, nah ini Pak Osi akan cerita banyak. Kalau mulai September, Oktober, November, Desember itu full speed Pak. Mau mendekati garis finish biasanya tuh full speed biasanya. Gitu ya Pak Osi ya. Karena kalau target RBB-nya nggak tercapai dinilai kinerja konditenya. Ya tapi saya tetap selalu akan kawal teman-teman
Ini. Di slide berikutnya, ini angka-angka lagi saya pikir terus. Nah, bagaimana dengan kegiatan usaha Pak? Jadi secara keseluruhan masih didominasi tentunya oleh bank konvensional ya, 93,14% ya. Jadi masih konvensional Pak, kita masih didominasi ya share-nya, syariah kita 6,6%. Tapi walaupun share-nya kecil, tetap Pak masih tumbuh sangat baik. Kemudian slide berikutnya. Nah ini Pak, menjawab juga tadi yang disampaikan oleh Pak Andi Saruji, tapi nanti akan kita terus Pak lihat tren datanya ini, bahwa akan nanti berdampak kepada konsumsi masyarakat ya Pak, dengan adanya dua kejadian penting terakhir. Tapi saya melihat Pak, memang ada sedikit perlambatan. Kalau saya lihat Pak, di pertumbuhannya itu konsumsinya kan tumbuh di 4,23%, ya lebih tinggi yang untuk produktifnya ya di 7,69%. Jadi memang betul ada dampaknya, agak kerem sedikit nih Pak konsumsi kredit-kredit yang sifatnya konsumsi. Ya sekarang untuk konsumtif itu di angka 61,87 triliun, sementara produktifnya di 72,51 triliun. Komposisi ini Bapak Ibu bagus ya. Komposisi ini bagus bahwa ternyata peran perbankan ya khususnya di Sulawesi Selatan ini memberikan peran yang sangat efektif dan strategis mendorong pengembangan sektor real ya. Karena walaupun memang awal mula konsumtif kita perlukan untuk mendrive pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi. Nah, tentunya nanti apa yang disampaikan ini data Agustus ya Pak. Dan tadi yang ini oleh Bu Febrina dari BI, alhamdulillah stabilitas sistem keuangan kita, perbankan kita masih bagus, Pak. NPL-nya untuk konsumtif itu masih di nominalnya di 1,15 triliun ya, atau NPL konsumtif yaitu 1,93%. Saya pikir ini masih aman ya dengan kondisi kehidupan yang berat ini. Jadi kalau Pak Osi sering ke tempat saya, wajahnya kalau udah mulai ini waduh ini kehidupan berat nih, NPL-nya mulai naik nih kan gitu ya. Kemudian di NPL produktifnya 4,24%, Pak. Ini juga masih di bawah 5%, tapi kami agak warning yang ini karena hampir mendekat threshold 5%. Sehingga ini yang nanti tentunya langkah-langkah kolaborasi sinergi dengan teman-teman, dengan dunia usaha juga sama-sama Pak. Kita jaga Pak ini agar jangan sampai tembus di thresholdnya kita di angka 5%. Slide berikutnya. Nah ini yang terbesar Pak, jadi komposisi terbesar tadi sudah disinggung, kita masih terbesarnya itu di perdagangan besar dan eceran ya, di share-nya di 26,89%. Ya ini yang mendrive, walaupun mungkin nanti untuk share PDRB kita masih tingginya dan di sektor pertanian dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ini yang menarik Pak, ternyata betul Pak Saruji ya, kalau kita lihat dari komposisi kredit ini yang berikutnya adalah di kredit pemilikan rumah tangga. Mungkin kelihatan ya Pak ya di tayangan ya. Kredit pemilikan rumah tangga lainnya, kemudian juga ada kredit pemilikan peralatan rumah tinggal, ada sektor lainnya. Nah kalau bicara sektor lainnya biasanya ke tempatnya Pak Darman Bintang nih, ASN nih, ya. Sektor lainnya, nah baru ke pertanian, perkebunan dan kehutanan ya. Ini menarik Pak, dari beberapa sektor ini saya jabarkan ini Pak, nanti kira-kira apa yang nanti bisa kita lakukan. Jadi untuk tren pertumbuhan kredit 5 sektor ekonomi terbesar ini ya Pak ya. Jadi ada jasa kemasyarakatan, pertanian, perdagangan, dan untuk kepemilikan rumah tinggal. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah ini Pak, kami ingin jabarkan sedikit ya untuk kredit trace-through. Jadi tentunya saya pikir ini langkah yang harus diambil oleh OJK pada bulan Maret 2020 Pak, pada saat pandemi. Dengan kita mengeluarkan POJK 11 waktu itu, dan saya pikir ini luar biasa. Pak, saya nggak kebayang Pak kalau waktu itu tidak kita keluarkan kebijakan restru ini POJK 11 dan POJK 48, mungkin ekonomi kita jatuh Pak. Semua dunia usaha yang nggak bayar langsung NPL. Kemudian perbankan harus membentuk CKPN atau PPAP cadangan 100% kalau dia macet Pak.
Jadi dunia usahanya jatuh, semua perbankannya pasti jatuh Pak. Jadi kita tahan dengan POJK 11, apalagi Pak ini krisis apa ya, pandemi ini beda dengan krisis 97, 98, 2008. Ini krisis paling berat Pak, karena ternyata menghantam semua sampai ke sektor ekonomi bawah ya, karena memang kita tidak boleh melakukan mobilisasi dan sebagainya ya. Nah kita keluarkan kebijakan ini dan Pak kalau terlihat Pak dari tren restrukturisasi kredit bank umum per sektor ekonomi di Sulawesi Selatan mulai Pak, jadi mulai dari puncaknya di Desember 2020 terus menurun dan mudah-mudahan ini akan ini. Jadi kredit restru tentunya memang meningkat Pak, tapi sudah menurun di 2021 hingga Juni 2022. Kemudian pertanyaannya banyak ke saya Pak, kira-kira nanti Maret 2023 seperti apa Pak Darisman? Jawaban saya Pak, apakah ini mau diperpanjang lagi dan sebagainya, kita tunggu Pak ya, ini lagi dibahas oleh kebetulan Dewan Komisioner kami baru ya, ini lagi dibahas secara intensif. Kita tunggu saja nanti seperti apa, tapi kita lihat kalau untuk beberapa indikator di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan hal-hal yang sudah ke arah membaik Pak ya. Kemudian terdapat 3 sektor ekonomi dengan kenaikan restru yang sangat signifikan di atas 1000% Pak. Ini ada listrik, gas dan air ya, kemudian pemilikan kendaraan bermotor ya, kemudian perantara keuangan. Nah ini memang kalau kita lihat di atas 1000% ya Pak Osi berarti ini yang paling terdampak ya dengan pandemi COVID ya. Kemudian terdapat 3 sektor ekonomi yang tidak terlalu begitu terpengaruh dengan kebijakan restru ya, ini administrasi pemerintahan yang pertama, badan internasional dan kegiatan yang memang belum jelas batasannya tadi ya. Di slide berikutnya ya, ini angka-angka lagi ya, bahwa menarik Pak kalau melihat dari ini dan tentunya mapping kredit restru, total kredit dan PDRB per sektor ekonomi di Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita lihat Pak ya, restrunya menurun ya, pertumbuhan kreditnya meningkat, PDRB-nya juga kalau kita lihat juga naik Pak. Ini ada beberapa sektor nih Pak Saroji ini. Ini bagus nih Pak, pertanian, perburuan, pertambangan penggalian, perdagangan besar dan eceran ya, jasa kesehatan yang atas yang hijau ya. Nah kemudian kami mapping juga restrukturisasinya, kreditnya turun, tapi kreditnya juga turun, tapi PDRB-nya juga turun. Jadi terjadi kontraksi growth PDRB dan kredit, di sisi lain kredit restru juga mengalami penurunan. Ini ada beberapa sektor ya, konstruksi real estate, listrik, gas, air, kepemilikan ruko, rukun, pemilikan kendaraan bermotor, penyediaan akomodasi makan minum, perantara keuangan, transportasi, pergudangan dan komunikasi ya. Kemudian ada sektor yang tidak terdapat pertumbuhan dan stagnan ya. Administrasi pemerintahan, badan internasional tadi yang saya katakan. Nah ini beberapa hal yang kami lihat kebijakan-kebijakan yang tentunya Pak kami akan push terus ya, khususnya yang ada di tengah ya Pak, beberapa sektor ya. Tapi nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Kemudian di slide berikutnya. Nah ini kredit restrunya untuk UMKM Pak. Jadi memang restru UMKM ini juga termasuk yang terbesar Pak. Jadi sekarang ini angkanya total kredit restru yang UMKM ini 9,4 triliun ya. 9,4 triliun dari total UMKM kita 52,9 triliun. Nah ini beberapa hal tentunya kami sudah minta Pak teman-teman perbankan ya untuk selalu melakukan mapping secara detail Pak. Kurun waktu beberapa bulan ke depan bisnis ini yang dibiayai di restru ini akan menurun gitu ya Pak Osi ya, akan stuck atau akan membaik gitu ya, sehingga nanti ketika kebijakan ini nanti dilepas seperti apa, tapi kita sudah minta perbankannya untuk membentuk cadangan ya. Kalau memang nanti melihat hasil assessment dari individual ini memang usaha debitur ini, usaha perusahaan atau dunia usahanya akan mengalami penurunan dan sebagainya, sehingga nanti ketika kebijakan ini seperti apa ke depan tidak terjadi shock Pak di perbankannya karena sudah ada cadangan yang cukup. Tapi bagi yang sudah mulai terus membaik dan sebagainya, teman-teman juga sudah mulai melepas restru kembali ke normal ya. Makanya Bapak lihat tadi dari datanya itu menurun Pak.
Restrunya terus menurun sampai dengan Juni 2022 tadi itu menurun terus. Nah ini menunjukkan bahwa dunia usaha sudah kembali normal, sudah diperlakukan normal, ya. Dan tentunya kalau melihat seperti itu, ya memang bisnis sudah berjalan normal. Jadi nggak ada relaksasi atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya relaksasi tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, Faisal mana? Ya. Nah ini menarik Pak. Jadi ternyata penyaluran kredit ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan ini Pak menarik Pak. Ini angkanya terus meningkat saya lihat ya. Kalau kita lihat data di Desember 2019 lah sebelum pandemi gitu ya Pak ya, itu 2,1 triliun ya. Ini ternyata zaman masa pandemi Pak Solihin memang naik Pak. Ya, naik terus bahkan ini sampai Agustus saja sudah tembus 4,3 triliun, sudah naik 2 kali lipat lebih Pak dari angka sebelum pandemi ya, kredit ekspornya ya. Dari angka sebelum pandemi yang tadi di Desember 2009 baru 2,1 triliun, sekarang sudah tembus 4,3 triliun. Jadi kami terus Pak akan kawal ini, mudah-mudahan nanti di akhir tahun kalau kemarin Pak Sekda, Pak Gubernur begini, ekspor kita 3 kali lipat maksudnya, nanti mudah-mudahan disupport juga oleh kredit ekspornya kalau bisa nanti naik juga dengan signifikan. Nah ini tentunya beberapa hal yang saya katakan tadi Pak, kondisi berat apapun tadi, kami melihat Pak masih banyak rupanya peluang untuk ekspor yang UMKM Pak. Produk UMKM kita masih cukup baik ya, kira-kira hampir sebulan yang lalu ya kita sama-sama melepas ekspor Pak UMKM, produk UMKM ke 50 produk ke 23 negara, nilainya hampir 700 miliar lebih. Saya pikir ini luar biasa, makanya nanti kami ada program itu Pak ya. Kemudian berikutnya ini beberapa share Pak, share kredit ya, penyaluran kredit ekspornya tentunya masih didominasi di perdagangan besar Pak, 73,72%, industri pengolahannya 9,13%. Ya, walaupun tadi Bu Febrina mengatakan growth pengolahannya drive ya, tapi di kredit ekspornya masih share-nya masih 9,13%, pertanian 8,21% dan lainnya 8,94%. Jadi ini juga melihat bahwa memang masih ada tren ya, tren yang bagus saya pikir untuk kredit ekspor yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian slide berikutnya. Nah ini Pak, kalau kita lihat bagaimana kira-kira perkembangan kredit kendaraan bermotor. Nah, memang kalau kami lihat betul Pak, jadi kredit kendaraan bermotor lainnya secara year on year memang ada perlambatan di 34,79%. Untuk pemilikan mobil roda 4 ada perlambatan 11,2%, untuk pemilikan sepeda motor juga ada perlambatan 33,43%, untuk pemilikan truk kendaraan bermotor roda 6 dan lebih juga ada perlambatan. Ya, ada dampak dari kondisi ekonomi kita sekarang apalagi ya, ada dampak. Tapi Pak saya terus akan mendorong. Mungkin ada teman-teman BCA di sini, ada hadir? Ya kemarin bagus acara yang dilakukan oleh teman-teman BCA kemarin di Pivo Pak minggu yang lalu, saya pikir bagus sekali acara 3 hari untuk mendorong kembali, menggairah kembali Expo di sana. Dan saya lihat angka-angka transaksinya lumayan Pak, motor, mobil, rumah, ya ini saya pikir nanti mudah-mudahan kita akan terus dorong, galakkan. Kira-kira nanti di bulan ini kami sudah kerjasama juga dengan RE, nanti di Parepare Pak, kalau tidak salah di minggu ke-4 Oktober kami juga akan ada expo bareng, expo bersama dengan kawan-kawan RE nanti di Parepare. Ya. Kemudian berikutnya KPR. Nah KPR Pak, ini kalau kita lihat untuk pemilikan rumah tinggal sampai dengan tipe 21 juga perlambatan ya, minus 17,39%. Yang cukup bagus justru malah di pemilikan rumah tinggal yang di tipe 22 sampai dengan 70 ini naik 10,2
27%, ya. Kemudian, nah ini juga share-nya yang paling besar ya di 4,80%, ya. Kemudian untuk tipe di atas 70 masih melambat Pak, hanya 0,15%. Justru yang menarik pertumbuhannya adalah untuk pemilikan apartemen, ya. Udah banyak apartemen ya Pak Andi ya di sini. Saya baru 4 bulan Pak, belum keliling ya di sini ya. Tapi ini kalau lihat angka-angkanya ini, apartemen sampai dengan tipe 21 naik 53, apartemen tipe 22 70 naik besar sekali ya, 42, dan di atas 70 juga naik 34, naiknya cukup tinggi ya. Dan untuk kredit pemilikan ruko-rukan Pak, ini sudah mulai naik di 2,8, kemarin masih negatif Pak, bulan lalu masih negatif nih, Desember 2001 5,85%, kemarin di bulan lalu ya Pak Indra ya, masih negatif kalau tidak salah ya, ini di bulan Agustus sudah mulai di 2,85%, jadi ini menarik ya, saya pikir mulai, 2 menit. Ya, oke, 2 menit lagi. Ya, saya singkat saja terus, berikutnya, nah UMKM ya. Jadi pangsanya saya senang Pak, UMKM kita sekarang share-nya itu di 30, kredit UMKM-nya di 39,39%. Jadi sudah melampaui threshold ya kalau di ketentuan 30. Tapi ini untuk industri ya Bu. Nah ya, kalau individualnya. Dan UMKM kita ini dari kreditnya ini masih didominasi untuk kredit mikro dan kredit kecilnya. Ya, di 21,7 triliun mikronya ya. Dan kecilnya di 21,15 triliun. Ya, ini menarik, memang betul tadi Pak Solihin bahwa memang basis perekonomian. Saya optimis Pak, Sulsel akan tetap survive menghadapi tekanan yang berat ini karena memang basis kita di UMKM ya. Basis kita di UMKM. Dan kredit UMKM-nya pun tetap tumbuh dengan baik. Terus berikutnya NPL tadi sudah terjaga Pak ya di 3,2%. Nah LDR aja Pak di 116% ya. Nanti kita saya lagi kaji Pak, kira-kira intermediasinya di mana ya. Nanti saya juga akan lapor ke Pak Gubernur ya. Nanti kita kolaborasi. Apakah memang semua dunia usaha ya yang sudah diberikan izin berbisnis di Sulawesi Selatan ini sudah punya rekening di perbankan atau belum gitu ya? Atau rekeningnya masih di Jakarta Pak? Rekeningnya masih di Jakarta karena treasury account ya sorry terima kasih Pak Solin. Nah ini kalau rekeningnya masih di Jakarta tapi bisnisnya di sini, memang dananya nggak masuk di sini Pak. Ya ini juga tentunya memang harus kita ini, kemudian nanti ada beberapa hal lain ya. Atau kalau saya turun ke daerah-daerah Pak, masalah inklusi masih sangat terbatas ya. Kemudian berikutnya, ini LDR ya, beberapa langkah Pak, kami tentunya pengembangan produk ya, teman-teman ini melakukan pengembangan pertumbuhan layanan digital, memperluas potensi pasar, kemudian meningkatkan penetrasi pada nasabah-nasabah perusahaan ya, korporasi dan sebagainya. Jadi ini beberapa langkah, mudah-mudahan nanti karena gapnya agak besar tadi, hampir 16 sampai 17 triliun ya, antara dana dan kredit ya. Kemudian berikutnya, ini singkat saja Pak, jadi memang masih tertinggi di Makassar kreditnya ya, 71, Parepare ranking 2, 7,55, Palopo ranking 3 untuk kreditnya 5,6 triliun, Bone dan Wajo ya. NPL-nya terbesar masih di Parepare 5,16, Makassar 3,84 ya. Kemudian ada beberapa kabupaten lain. Berikutnya mungkin karena waktu, kembali ke ini, apa kira-kira beberapa langkah, Mas Faisal? Ada beberapa langkah Pak, tentunya kami OJK memang melihat langkah ini harus berkolaborasi, bersinergi dengan tim percepatan akses keuangan daerah. Mungkin Pak Faisal di slide itu, nah ini beberapa langkah Pak. Ada program fasilitasi di berikutnya saja, terus. Ini Pak, yang kami lakukan memang harus berkolaborasi, bersinergi yang namanya dengan tim percepatan akses keuangan daerah ya. Tentunya dalam rangka peningkatan ini program sinergi Pak, business matching ya. Jadi tentunya OJK mendorong memfasilitasi segala produk-produk unggulan, potensi-potensi unggulan daerah ya,
kemudian kita matchingkan Pak dengan industri keuangan dan perbankan, kemudian sektor-sektor unggulan itu kita dorong ya untuk lebih ini. Jadi pertama adalah mendorong pembiayaan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan. Jadi program klasterisasi Pak, ini sudah banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan datanya dari teman-teman perbankan ini. Kemudian yang kedua, memberikan pendampingan bagi UMKM dari sisi kelembagaan, pengembangan usaha, perizinan, akses keuangan, akses pasar bagi UMKM berorientasi ekspor Pak. Ini kemarin ternyata Pak, kalau kita mau dorong UMKM ekspor, 16 lembaga lebih, 18 lembaga lebih harus kita keroyok rame-rame Pak. Nggak bisa OJK sendiri, nggak bisa BI sendiri. Ya cukai semua kita libatkan kemarin, kita udah rapat di OJK kemarin. Mudah-mudahan nanti UMKM yang sudah kita dampingi, sudah kita dorong, kita bina ini akan menjadi UMKM yang siap ini. Walaupun mungkin secara individual belum siap, kita masih pakai agregator. Yang ketiga adalah mendorong akses keuangan UMKM Pak untuk mengurangi ini juga salah satu Pak yang membuat kemiskinan masyarakat yang struktural dengan praktek-praktek ijon ya, rentenir dan sebagainya yang sudah kita lakukan. Berapa menit lagi? Berapa detik? Udah Singkat habis, saja. Pak. Habis ya, singkat terus singkat. Ya, Faisal mana? Slide berikutnya. Klasternya Pak, kita sudah ada 292 klaster ya dengan kredit yang sudah disalurkan 228 miliar nih sebaran klasternya ya. Banyak Pak, nanti produk-produk unggulan hampir di 24 kabupaten kota semua sudah kita ini, dan kami akan terus dorong Pak sampai akhir tahun ini mudah-mudahan angkanya terus meningkat dengan baik ya. Hampir semua, kemudian produk-produknya juga Pak, ada rumput laut di situ ya, kalau bisa Bapak lihat tuh ya, ada banyak udang, paname ya, ini semua beberapa unggulan-unggulan produk yang saya pikir sangat layak nanti buat ekspor juga. Berikutnya, slide berikutnya. Kami beberapa langkah ini terus pembinaan, ini juga finisi ya, program rentenir Pak, 26 rekening, 26.000 rekening kredit yang kita tujukan, proses cepat, biaya murah ya, hanya 3 hari proses dan sebagainya, tidak ada biaya dan sebagainya, ini biaya murah dan sebagainya, ini ada 26.000 dan 237 miliar ya, sudah disalurkan untuk UMKM dalam rangka hitungannya terhadap rentenir atau pengijon. Berikutnya, slide berikutnya. Oke, ini beberapa hal yang kami lakukan Pak, beberapa terus. Mungkin itu dulu ya Pak, saya berhenti di situ dulu. Nanti kita diskusi dan saya ingin dengar nanti. Silakan Bapak Ibu kasih banyak masukan ke saya ya. Karena nanti semua perbankan ada di koordinasi saya, silakan, saya ingin dengar, nanti segera saya akan tindak lanjuti beberapa hal. Kemarin sudah sempat datanglah teman-teman RE ya, sudah datang ke saya, mungkin nanti teman-teman yang lain silakan. Kalau ada masukan untuk OJK ya, nanti kita akan koordinasikan dengan semua industri, termasuk Pak, bukan hanya perbankan Pak, silakan kalau nanti ada hal-hal terkait dengan asuransi dan sebagainya ya. Mungkin pasar modal dan sebagainya, tapi keterbatasan waktu saya tidak bisa menyajikan ini secara lengkap detail, baru pokok-pokoknya saja nanti diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.